Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, kini saatnya Anda menyimak live talk show kesehatan bersama RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Kabupaten Sragen. Kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Ya, selamat berjumpa kembali ya, selamat siang Mitra Buana dan pendengar, selamat berjumpa kembali bersama saya Dewi Ratih dalam acara Live Talk Show Kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen di kesempatan hari ini Selasa 23 Juli 2024. Ya, Mitra Buana dari 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lpplbuanaasrisragen.com. Live Talk Show Kesehatan untuk edisi hari ini membahas tema mengenai cegah dan kenali hepatitis. Tema tersebut dihadirkan dalam rangka memperingati Hari Hepatitis Sedunia. Hadir bersama kami Mitra Buana, dokter spesialis penyakit dalam dari RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen, Dr. Nurul Aini MSc SP PD Finasim. Dan Mitra Buana, Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 0271 890 799, SMS dan WhatsApp 082 133 950 947. Dan Anda juga bisa menyimak acara ini ya, Live Talk Show Kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen melalui live streaming IG di @RSSP Sragen. Baik, saya sapa terlebih dahulu narasumber kita yang secara langsung hadir di studio, dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Nurul Aini MSc SP PD Finasim. Selamat siang Bu Dokter. Selamat siang. Kabar baik ya Bu hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah semua baik sehat. Amin. Baik Mitra Buana dan pendengar ya, mengenai tema kita, cegah dan kenali hepatitis, di mana tema ini diambil dalam rangka memperingati Hari Hepatitis Sedunia yang akan diperingati setiap tahunnya pada tanggal 28 Juli. Baik, ke Bu Dokter ya, Bu Dokter, mungkin bisa dijelaskan apakah itu hepatitis? Oh ya, terima kasih Mbak Dewi. Selamat siang para pendengar Radio Buana Asri Sragen. Tentu tidak asing lagi kita mendengar kata-kata penyakit hepatitis. Mungkin ada keluarga, saudara, tetangga yang diketahui mempunyai penyakit ini. Jadi penyakit hepatitis adalah penyakit yang memiliki gejala berupa peradangan yang terjadi pada organ hati kita. Di mana penyakit ini bisa bersifat akut, juga bisa bersifat kronis. Tetapi keduanya sama-sama mengganggu fungsi daripada metabolisme tubuh. Hal ini karena hati mempunyai peranan penting dalam metabolisme tubuh seperti menghasilkan empedu, mengurai racun atau menetralisir racun, terus mengurai berbagai macam zat dan mengaktifkan beberapa enzim. Gitu Mbak Dewi. Nah ini Bu Dokter, hepatitis karena ini juga merupakan penyakit yang menyebabkan peradangan pada hati. Apa gejala seseorang yang menderita hepatitis ini Bu Dokter? Untuk gejala hepatitis pada dasarnya sebagian tidak bergejala, tetapi sebagian lagi gejalanya tidak spesifik, ya, sehingga seseorang yang menderita hepatitis ini seringkali tidak mengetahui bahwa dirinya menderita hepatitis. Gitu, makanya ya. Untuk peringatan Hari Hepatitis Sedunia ini untuk menemukan orang-orang yang menderita hepatitis tapi dirinya memang belum tahu bahwa dirinya menderita hepatitis. Ya. Jadi gejalanya yang tidak spesifik itu seperti nyeri otot, lemes, kemudian mual, muntah, jadi kelelahan, jadi seperti gejala penyakit pada umumnya. Namun gejala yang spesifik juga bisa juga ada, tapi bisa juga tidak, ya? bisa ditemukan, tapi tidak pada semua pasien. Misalnya
demam ringan, terus mata tampak kuning, kulit kuning, kemudian kalau buang air kecil itu warnanya seperti teh gelap. Bisa juga terjadi pembengkakan pada hati. Untuk hepatitis yang berkelanjutan, yang hepatitis yang kronik, gejalanya tidak hanya itu, Mbak Dewi. Jadi bisa berupa pembengkakan perut ya. Kalau di dalam dunia medis itu seringnya disebut dengan asites. Jadi perut itu bisa membesar seperti orang hamil, tetapi berisi cairan. Ya, membesar seperti buncit gitu. Terus bisa kakinya bengkak, terus kemudian bisa muntah darah, terus bisa juga terjadi anemia karena muntah darah tadi. Nah, itu yang kita buat beberapa gejala seseorang yang menderita hepatitis, di mana sebagian besar ini tidak bergejala. Kalau tidak bergejala ini memang berbahaya ya Bu Dokter? Iya, karena kalau tidak bergejala berarti pasien tidak tahu kalau sakit. Iya. Iya, seperti itu ya Mitra Buana. Jadi untuk penderita hepatitis ini memang gejalanya tidak diketahui ya, kadang tidak ketahui, bahkan ini yang gejala tidak spesifik seperti lelah, nyeri otot, kemudian nyeri perut, mual, muntah, demam ataupun lemas seperti itu. Nah, Bu Dokter, berapa banyak orang yang terkena hepatitis? Untuk berapa banyak orang yang terkena hepatitis, kalau untuk kasus yang di dunia itu bisa 350 sampai 400 juta. Iya. Tetapi orang-orang yang menderita hepatitis itu hanya sebagian kecil yang sudah ditemukan. Jadi sebanyak 290 juta itu belum ditemukan. Nah, karena sebenarnya untuk prevalensinya itu 1 di antara 12 penduduk. Berarti kalau misalnya kita ber-12, salah satunya itu penderita hepatitis, berarti kan prevalensinya sangat tinggi. Dan di antara 10 yang menderita hepatitis, 9 orang itu tidak tahu bahwa dirinya menderita hepatitis. Jadi biasanya banyak juga yang diketahui melalui check up, misalnya medical check up, ingin pekerjaan gitu ya, atau ingin melanjutkan sekolah, padahal merasa nggak pernah sakit, ya, kok sehat gitu. Ya, kok hasil labnya saya hepatitis gitu. Seperti itu. Jadi termasuk prevalensinya sangat tinggi di dunia. Iya, sangat tinggi ternyata Mitra Buana. Kalau di Kabupaten Sragen sendiri gimana hidup? Di Kabupaten Sragen juga banyak menderita hepatitis. Terus memang dari program pemerintah kan ada program pencegahan hepatitis. Jadi setiap pasangan yang mau menikah itu juga diperiksa untuk hepatitisnya. Terus nanti dari situ kan nanti kita bisa menemukan ada nggak yang hepatitis gitu. Itu salah satu cara penemuannya. Kemudian nanti misalnya ada nanti waktu hamil juga nanti ada pencegahan untuk penularan ke bayinya gitu, atau ke janin atau bayinya. Nanti kalau setelah bayi lahir juga ada suntikan imunoglobulin, kemudian vaksin hepatitis. Terus tapi memang yang ini kan yang generasi yang lebih ke sini ya. Tapi kalau generasi yang sebelumnya itu mungkin belum programnya itu belum ada program ini gitu. Belum sejauh ini. Bagusnya gitu ya, sehingga kita juga banyak masih menemukan pasien hepatitis itu datang dalam keadaan yang sudah lanjut atau yang sudah berat, yang saya tadi bilang sudah kondisi pengecilan hati, pembengkakan perut, muntah darah, dan bahkan ada yang datang dalam keadaan sudah kanker hati. Gitu, iya. Berarti ini ya program pemerintah yang saat ini digalakkan ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah ya untuk mencegah terjadinya penyakit hepatitis ini ya Bu ya gitu. Nah ini penyakit hepatitis, apakah ada jenis-jenis virusnya Bu? Ada berapa gitu jenisnya? Ada banyak jenis virus hepatitis, tapi
sebenarnya yang angka prevalensinya sangat tinggi adalah hepatitis virus B dan hepatitis virus C. Jadi gitu. beberapa jenis virus itu ada virus hepatitis A, virus hepatitis B, hepatitis C, D, E dan G. Tapi hepatitis tidak hanya disebabkan oleh virus, tetapi bisa juga disebabkan oleh hal lain. Misalnya pada hepatitis alkoholik. Jadi seseorang yang mengkonsumsi alkohol dalam jumlah berlebihan juga bisa merusak dan membuat peradangan hati. Gitu, Kemudian ya. juga ada hepatitis autoimun. Jadi pada penderita autoimun di mana salah mengira bahwa hati sebagai organ yang dikiranya sebagai organ yang berbahaya, sehingga imunnya itu menyerang dan merusak hatinya sendiri, namanya hepatitis autoimun. Kemudian ada juga hepatitis toksik ya. Itu hepatitis yang disebabkan karena obat-obatan ya, Iya. bisa efek samping obat atau memang mengkonsumsi obat dalam jumlah berlebihan tanpa pengawasan. Itu jenis-jenis hepatitis Mbak Dewi. Iya. Jadi ini ya Mitra Buana, ada beberapa jenis virus dari hepatitis ya, dari penyakit hepatitis ini, mulai dari virus hepatitis A, B, C, D, E dan G ya, seperti Iya. itu ya Bu Dokter ya. Tapi yang paling banyak prevalensinya itu di virus hepatitis B dan C. Iya, betul. Seperti itu. Nah itu ya Mitra Buana, ada juga ini selain dari beberapa virus hepatitis A, B, C, D, E, G itu ada juga hepatitis autoimun dan juga alkoholik dan toksik seperti Iya, itu ya Bu betul, Dokter ya. Nah itu tadi ya Mitra Buana beberapa jenis dari virus hepatitis. Nah ini Bu Dokter, dari penyakit hepatitis ini bagaimana untuk pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk mengetahui seseorang menderita penyakit hepatitis? Iya, tentunya untuk mengetahui seseorang menderita penyakit hepatitis itu harus ada pemeriksaan darah ya, karena prevalensi yang tinggi itu hepatitis C dan B, itu biasanya yang diperiksa memang hepatitis virus C dan B. Jadi nanti diambil sampel darahnya, kemudian diperiksa di laboratorium, kemudian diperiksa item-item kimia darah nanti yang berupa HbSAg, HbEAg, jumlah virus, kemudian enzim hati, terus kemudian bisa juga bisa jumlah virus hepatitis C-nya atau jumlah virus hepatitis B-nya. Terus bisa juga dengan alat penunjang Mbak Dewi. Iya, seperti apa? Itu bisa alat pencitraan, yaitu bisa berupa ultrasonografi. Nanti di sini kita melihat kondisi hati. Kondisi hati ini masih sudah timbul fibrosis atau pengkerutan, biasanya itu hatinya mengecil. Tapi kalau lebih lanjut malah justru timbul nodul-nodul atau benjolan-benjolan yang mengarah ke suatu tumor atau kanker hati. Terus kemudian dari USG juga bisa dilihat ada cairan bebas nggak di dalam kafum abdomen atau rongga perut gitu ya, dan pembesaran limpa. Nah itu menunjukkan suatu hepatitis yang sudah kronik dan tahap lanjut. Terus untuk mengetahui seberapa besar sih peradangan atau fibrosis atau pengkerutan hati, itu bisa dilakukan dengan cara fibroscan. Jadi alat yang lebih canggih. Terus, tapi ada juga yang bila sangat diperlukan bisa dilakukan biopsi. Jadi diperiksa langsung pada organ hatinya. Iya, itu ya Mitra Buana. Jadi untuk mengetahui ya seseorang menderita hepatitis ini bisa dilakukan dengan cara pemeriksaan darah. Ini berupa lab marker hepatitis. Itu bisa dicek HbSAg-nya, itu tadi ya Bu Dokter ya salah satunya. Kemudian juga bisa dengan cara pemeriksaan derajat kerusakan hati yang menggunakan USG atau ultrasonografi seperti itu ya Bu Dokter. Jadi itu ya Mitra Buana untuk mengetahui seseorang menderita penyakit hepatitis. Lalu ini Bu Dokter, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap infeksi hepatitis? Ya, ada hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap infeksi hati supaya kita bisa mencegah terjadinya infeksi hati
Terus kemudian juga kalau misalnya sudah terjadi infeksi, apa yang harus dilakukan? Nah, itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah screening, testing, dan treatment. Jadi screening artinya menemukan orang yang mempunyai resiko hepatitis. Ya. Jadi kita mencari misalnya resiko pasangan, misalnya seorang ibu waktu melahirkan, waktu hamil kan diperiksa hepatitisnya, misalnya positif, nanti kita periksa suaminya seperti itu. Jadi menemukan, mencari. Nanti kalau misalnya kita menemukan seorang orang tua gitu, misalnya seorang ayah misalnya datang ke rumah sakit dengan gejala hepatitis, ternyata betul ada hepatitis virus B atau C, ya kita mencari. Nanti berarti istrinya juga diperiksa. Nanti kalau istrinya positif, nanti anak-anaknya juga diperiksa. Jadi berusaha untuk menemukan tadi yang belum ketemu tadi kan jumlahnya banyak. Terus setelah kita temukan, nanti dilakukan testing. Tadi berupa tes darah ya. Kemudian kalau kita sudah menemukan penderitanya, nanti kita mengobati. Nah, nanti mengobati itu kan tujuannya menyembuhkan dan mencegah kerusakan lebih lanjut ya. Karena kalau kita tidak mengobati, ya perjalanan penyakit hati itu bisa berujung ke kematian atau gagal hati. Iya, seperti itu ya Bu Dokter ya. Untuk pencegahan lainnya bisa imunisasi pada bayi baru lahir, kemudian pemberian imunoglobulin pada bayi baru lahir secepat mungkin pada seorang ibu yang menderita hepatitis. Gitu. Nah, jadi kalau ibunya menderita hepatitis itu selain dikasih vaksin pencegahan hepatitis B, juga diberi imunoglobulin. Ya. Terus kemudian kalau misalnya seorang ibu yang hamil, supaya tidak menular ke janinnya, nanti pada trimester ketiga akan diberi antivirus untuk menurunkan jumlah virus, kemudian dengan upaya supaya tidak bisa transmisi atau menular ke bayi yang dilahirkan. Iya gitu. Berarti ini hepatitis ini termasuk penyakit yang menular ya Bu Dokter? Iya betul, termasuk hepatitis virus B maupun C itu termasuk penyakit yang menular. Sehingga kalau satu sakit, kalau kita tidak tahu cara penularannya, atau tidak mencari lagi, ini tuh kan malah bertambah banyak jumlah yang sakit. Apalagi untuk hepatitis C itu belum ada vaksinnya, Mbak Dewi. Gitu. Kalau hepatitis B ada vaksinnya. Ya, jadi misalnya seorang suami itu hepatitis B, nanti istrinya ternyata masih negatif, nah itu bisa diberi vaksin. Atau misalnya para medis yang bekerja di rumah sakit juga bisa diberi vaksin hepatitis B. Terus kemudian pokoknya kelompok-kelompok yang berisiko bisa diberi vaksin supaya mencegah penularan. Gitu. Nah itu ya Mitra Buana, beberapa hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap infeksi penyakit hepatitis, mulai dari screening, kemudian testing, treatment, ada juga imunisasi ya. Nah imunisasi ini juga dilakukan bagi bayi yang baru lahir ya Bu Dokter? Iya. Gitu. Kemudian juga pemberian vaksin hepatitis B pada bayi, pencegahan penularan dari ibu hamil ke anaknya itu ya, bisa dilakukan pemeriksaan. Baik, Mitra Buana dan juga Bu Dokter ya, pembahasan kita semakin menarik ya siang hari ini mengenai hepatitis gitu. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjut kembali ya, masih dengan bahasan kita hari ini mengenai cegah dan kenali hepatitis. Jangan sampai geser dari 94,7 MHz Buana Asri FM ya Mitra Buana, di live talk show kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Kabupaten Sragen. Dan kami juga masih menantikan atensi Anda Mitra Buana melalui line telepon di 02718907999 ataupun melalui SMS dan juga WhatsApp di 082133950947, dan juga bisa Anda tautkan komentar Anda ya di akun @rssp Sragen, karena juga kita live di IG-nya @rssp Sragen. Kita jeda terlebih dahulu.
Baik Mitra Buana dan pendengar, kembali lagi dalam acara Live Talk Show Kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Dan tentunya Anda masih bersama kami ya di 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga live streaming www.lpplbuanaasrisragen.com dan juga melalui live IG di @rssp Sragen. Baik, masih seputar tema kita ya mengenai cegah dan kenali hepatitis. Di mana penyakit hepatitis ini merupakan salah satu penyakit yang menular ya Bu Dokter ya. Betul. Dan ini juga merupakan penyakit berupa peradangan pada organ hati, seperti itu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Dr. Nurul Aini. Dan Mitra Buana, Anda juga bisa ya bergabung bersama kami melalui line telepon di 0271 890 799 dan juga SMS dan WhatsApp di 082 133 950 947. Dan ini ya untuk selanjutnya ya, kalau tadi sudah dipaparkan, sudah dijelaskan juga oleh Bu Dokter ini ya mengenai apa itu hepatitis, kemudian gejala-gejala yang ditimbulkan oleh seseorang yang menderita hepatitis, kemudian juga jenis-jenis dari virus hepatitis ini tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Dokter ya, di mana memang untuk prevalensi tingginya penyakit hepatitis ini memang terjadi pada hepatitis B dan C, seperti itu ya Bu Dokter ya? Iya, untuk prevalensinya untuk hepatitis B itu di dunia 8%, kalau di Indonesia 7,1%. Iya, gitu. Tapi berarti untuk prevalensi hepatitis C lebih rendah daripada hepatitis B, yaitu 0,8%. Dan ini mungkin hepatitis C lebih bisa gampang untuk dicegah atau gimana ini Bu Dokter? Kalau untuk hepatitis C kan belum ada vaksinnya. Jadi belum ada vaksinnya, tapi sifat untuk terapi atau pengobatannya itu bisa lebih cepat. Jadi targetnya itu 3 bulan, 6 bulan. Nanti kalau biasanya kalau diobati 3 bulan atau 6 bulan itu bisa sudah sembuh. Oh gitu. Iya, dengan direct agent. Jadi untuk pengobatan hepatitis C-nya. Tapi kalau hepatitis B ini kan nanti setelah ditentukan oleh dokter bahwa virusnya termasuk virus yang bereplikasi dan menyebabkan peradangan, karena tidak semuanya hepatitis B itu harus diobati. Oh gitu ya, Tapi kalau misalnya hepatitis B-nya itu inaktif dan tidak menyebabkan peradangan, hanya dievaluasi setiap tahun untuk pemeriksaan jumlah virus dan fungsi hatinya, yaitu suatu enzim yang disebut dengan SGOT, SGPT. Tapi bagi yang sudah menyebabkan peradangan atau fibrosis dalam fibroscan-nya itu dengan level F2 ke atas itu diberi antivirus karena virusnya itu menyebabkan peradangan hati. Nah, nanti dievaluasi setiap 6 bulan atau 1 tahun jumlah virusnya. Nanti jumlah virusnya itu sampai tidak terdeteksi. Itu apabila didapatkan jumlah virus yang tidak terdeteksi, pengobatan masih dilanjutkan 1 tahun lagi. Gitu. Ternyata tidak terdeteksi lagi, bisa remisi istilahnya, bisa diistirahatkan dari obat-obatan. Tetapi 6 bulan kemudian dicek lagi, apabila terdeteksi lagi akan diobati. Diobati lagi. Diobati lagi. Jadi seperti seolah-olah harus berobat terus gitu. Berbeda dengan hepatitis C. Nah ini untuk penularannya sendiri seperti apa Bu dari hepatitis B itu? Untuk hepatitis B dan C itu penularannya lewat cairan tubuh. Cairan tubuh itu bisa berupa darah atau cairan tubuh. Kalau misalnya ada tindakan-tindakan di rumah sakit ya, cairan tubuh bisa cairan paru atau mungkin cairan di dalam perut gitu ya, dari tindakan-tindakan medis, atau cairan yang diakibatkan istri misalnya, atau seseorang yang bisa menularkan, intinya tubuh. Iya, ya ini kan karena ini hepatitis virus B dan C. Beda dengan virus, kalau virus hepatitis A penularannya lewat makanan, kontaminasi oleh feses atau kotoran manusia seseorang yang menderita hepatitis A.
Jadi beda ya Mitra Buana, hepatitis B dan C ini melalui penularannya melalui cairan tubuh. Kalau hepatitis A ini melalui makanan seperti itu Bu Dokter ya. Nah ini Bu Dokter ada pertanyaan yang masuk ya melalui WhatsApp. Selamat siang Mbak Dewi ya, selamat siang juga. Saya Lana di Sragen. Dok, seperti apa perbedaan gejala hepatitis A, B, C yang terjangkit hepatitis? Apakah wajib divaksin, Dok? Terima kasih. Dokter. Langsung dijawab atau nanti? Langsung aja. Langsung aja. Tadi yang ditanyakan gejala hepatitis B, C. Dan bagi yang terjangkit hepatitis, apakah wajib divaksin? Oh ya. Ya, terima kasih dari pertanyaan dari Lana dari Sragen. Pertanyaannya bagus sekali ya. Tadi untuk gejala hepatitis B dan C ini gejalanya sama ya. Gejalanya sama. Oleh karena itu semua orang yang mempunyai gejala hepatitis yang sudah kita sampaikan tadi yang bergejala misalnya demam, mual, muntah, nyeri perut, kemudian mata kuning, kemudian buang air seperti teh atau pembengkakan perut, muntah darah atau bengkak di kaki dan lain-lain. Nah itu harus dites dua-duanya, baik virus hepatitis B maupun virus hepatitis C. Kemudian apakah untuk penderita yang hepatitis B dan C itu wajib divaksin? Jadi kalau seseorang sudah menderita baik virus hepatitis B dan virus hepatitis C justru tidak bisa divaksin karena vaksin itu fungsinya untuk pencegahan. Jadi bagi orang-orang yang memang belum menderita hepatitis virus baik B dan C. Nanti bisa sebelum pemberian vaksin itu dilakukan tes ya, tes untuk HBsAg dan anti HBs. HBsAg itu untuk mengetahui seseorang itu sudah pernah belum terinfeksi virus B, kemudian yang bisa divaksin yang B ya, yang C kan nggak bisa divaksin. Terus tes yang kedua adalah anti HBs. Nanti berapa jumlah kekebalan yang ada di seseorang tersebut. Jadi kalau kekebalannya itu masih bagus ya nggak perlu divaksin. Tetapi kalau kekebalannya 0 atau kurang dari 10 itu sebaiknya divaksin. Jadi vaksin itu fungsinya pencegahan. Jadi kalau udah sakit yang mencegah penularan, mengobati kayak itu. Nah itu ya, untuk Lana yang dari Sragen sudah dijawab sama Bu Dokter dan semoga jawabannya ini sangat membantu ya gitu. Dari ya Mitra Buana, bagaimana untuk perjalanan penyakit hepatitis B itu sendiri Bu Dokter? Ya, untuk perjalanan penyakit hepatitis B ini kan tadi seperti dijelaskan di awal bahwa infeksi itu bisa akut dan bisa kronis. Jadi kalau selama 6 bulan bisa sembuh berarti termasuk akut. Jadi dia nanti dalam tesnya memang hepatitis B-nya negatif. Tetapi kalau lebih dari 6 bulan tidak sembuh menjadi hepatitis B kronis. Ya, hepatitis B kronis. Nah kemudian bila yang terkena itu adalah bayi atau anak-anak justru menjadi kronis 90% itu akan menjadi kronis. Tapi ya kalau misalnya yang terkena pada usia dewasa itu menjadi kronisnya hanya 5%. Nah, untuk penderita hepatitis kronis ini biasanya justru tidak bergejala. Bisa berpuluh tahun tidak bergejala. Terus kemudian bisa ya 10, 15, 20 tahun bisa tidak bergejala, kemudian bisa timbul suatu kerusakan yang lanjut yang berupa serosis hati, pengecilan hati ya dengan kegagalan daripada fungsi-fungsi hati tadi yang menyebabkan gejala ada cairan di perut atau asites, terus kemudian untuk gejala selanjutnya yang lebih berat itu bisa menjadi kanker hati atau hepatoseluler cancer. Terus kemudian kalau tahap selanjutnya terjadi gagal hati. Kalau sudah gagal hati karena hati tadi banyak fungsinya ya, nanti bisa mempengaruhi organ lain dan menimbulkan kematian. Berarti bahaya sekali ya Bu Dokter ya kalau sudah terkena penyakit hepatitis ini ya. Iya betul. Jadi waktu kita kalau misalnya sebagai tenaga medis ataupun tenaga kesehatan, kalau nanti kita akan melakukan penata laksanaan itu sesuai kapan pasien ini ditemukan.
Ya kan bisa ketemu pasien pada fase akut, bisa fase kronik tapi inaktif, bisa dalam keadaan sirosis atau pengecilan hati tadi, bisa dalam keadaan yang sudah memang timbul kanker hati ataupun sudah gagal hati. Gitu. Seperti itu ya Bu Dokter ya. Nah ini Mitra Buana dan juga saudara pendengar ya. Jadi perjalanan penyakit hepatitis B ini memang sangat berbahaya sekali ya, apalagi kalau sudah terjadi dan terjadi gagal hati. Nah ini bisa menyebabkan jadinya kematian seperti itu ya Bu Dokter ya. Dan ini Bu Dokter ada pertanyaan lagi yang masuk ya di sini ya melalui WhatsApp. Kalau tadi Bu Dokter sudah menyampaikan penyakit hepatitis A ini penularannya bisa melalui makanan. Nah ini pertanyaan dari Reni yang dari Sragen ya. Selamat siang Bu Dokter juga Mbak Dewi. Ya selamat siang juga. Reni di Sragen mau bertanya, apakah penyakit hepatitis dapat menular dari sentuhan kulit? Terima kasih Bu Dokter. Oh ya, terima kasih dari Reni dari Sragen, pertanyaan bagus. Apakah hepatitis tadi bisa menular dari sentuhan kulit ya? Jadi dari sentuhan kulit tidak terjadi penularan. Gitu. Tidak terjadi penularan. Yang tadi terjadi penularan itu dari cairan tubuh. Cairan tubuh. Jadi kalau misalnya kulitnya tidak ada luka, tidak tidak rusak, itu tidak menular. Tapi kalau misalnya kulitnya luka, itu bisa masuk virus hepatitis. Terkontaminasi itu ya? Iya bisa. Ya. Kalau hanya melalui kulit aja, kalau kulitnya sama-sama intak, tidak menular. Jadi nggak usah takut kalau misalnya salaman gitu ya. Kadang-kadang nggak usah takut kalau dari kulit. Karena tapi kalau melalui udara Bu Dokter? Tidak menular melalui udara. Gitu ya. Berarti aman ya untuk sentuhan kulit dan udara itu ya Mitra Buana. Nah ini untuk Mbak Reni yang ada di Sragen sudah dijawab sama Bu Dokter. Semoga jawabannya membantu ya. Ini juga datang dari Kadipiro Sambirejo. Nah ini ada Bu Miko. Bu Miko di Kadipiro Sambirejo. Assalamualaikum Bu Dokter. Ya waalaikumsalam ya Bu Miko. Hepatitis itu apakah sama dengan penyakit kuning? Terima kasih Bu Dokter atas jawabannya jawabannya dari Bu Miko. Oh ya, terima kasih Bu Miko dari Kadipiro Sambirejo. Apakah penyakit hepatitis itu sama dengan penyakit kuning gitu ya? Jadi salah satu gejalanya peradangan hati ini kan memang menimbulkan kulit warna kuning, terus mata juga berwarna kuning, kemudian buang air kecil itu juga menjadi kuning gelap gitu ya. Tapi nggak semua seseorang yang mempunyai gejala ini disebabkan oleh suatu virus ya, oleh suatu virus hepatitis. Bisa disebabkan oleh suatu penyakit lain ya, atau bakteri lain gitu ya. Jadi kalau bakteri lain itu misalnya leptospirosis gitu ya, itu juga menimbulkan mata kuning kayak gitu, gangguan fungsi hati seperti itu. Terus juga mungkin bisa juga bukan karena hepatitis virus, berarti misalnya karena obat atau karena autoimun gitu juga bisa gejalanya kuning. Jadi nggak semua yang sakit kuning itu disebabkan karena virus hepatitis. Ya nanti kita kalau misalnya periksa ke rumah sakit, ke dokter, nanti akan dicari penyebab penyakit kuning ini apa, karena ini juga bisa misalnya gangguan pembentukan empedu atau aliran empedu, itu juga gejalanya kuning, misalnya kayak sumbatan batu empedu atau peradangan di kantong empedu gitu, atau peradangan di saluran-saluran empedu, itu gejalanya juga kuning karena gangguan aliran daripada empedu tadi. Jadi nggak semua yang kuning itu karena hepatitis. Gitu. Berarti harus ini ya dilakukan pemeriksaan aja itu. Iya, pemeriksaan di lebih cek lab lanjut. itu ya, Bu Dokter ya. Iya itu Bu Miko sudah dijawab sama Bu Dokter. Ternyata ini bukan ya, tidak sama ya, penyakit hepatitis itu sama dengan penyakit kuning itu tadi ya Bu Dokter. Dan ini lagi ada pertanyaan yang masuk Bu Dokter. Selamat siang Mbak Dewi dan Bu Dokter, saya Johan mau bertanya, penyakit liver dan hepatitis itu apakah sama? Terima kasih Bu Dokter untuk penjelasannya. Oh ya,
Terima kasih pertanyaan dari Johan. Penyakit liver atau hepatitis ini apakah sama? Ya, jadi liver itu kan juga artinya hati. Hepatitis itu peradangan hati. Jadi gitu. Itu apa ya, istilah di masyarakat aja. Ya, biasanya orang-orang kalau menyebut hepatitis itu biasanya nyebutnya sakit liver gitu. Jadi apa, cuman istilah di masyarakat, tapi kemungkinan ya memang ke arah hepatitis itu. Ya. Padahal ini beda ya Bu ya? Sama, liver itu kan juga organ hati. Iya, cuman kan kalau masyarakat kan, kalau bahasa latinnya kan hepar gitu ya. Hepar jadi hepatitis. Jadi kan yang lebih dikenal itu liver gitu. Livernya, iya. Jadi penamaan istilah di masyarakat aja. Ya, jadi tadi yang itu istilahnya masyarakat yang menyebut, jadi konotasinya mungkin yang dimaksud ya hepatitis. Gitu. Berarti ini sama ya, liver dan hepatitis itu. Nah ini Mas Johan ya, sudah dijawab sama Bu Dokter, dan semoga ini menjadi lebih tahu gitu ya, liver dan hepatitis itu sama. Iya, selanjutnya Bu Dokter ya, kalau tadi perjalanan penyakit hepatitis B, dan ini kemudian bagaimana untuk perjalanan penyakit hepatitis C itu sendiri Bu Dokter? Untuk hepatitis C, sebagian besar itu menjadi 85% itu menjadi kronik, ya, menjadi hepatitis C kronik ya. Terus kemudian karena kalau kronik itu kan nanti bisa berpuluhan tahun ya, berpuluhan tahun tidak bergejala, tetapi suatu saat akan menjadi gagal hati, itu terjadi sirosis, misalnya 10 sampai 25 tahun berikutnya itu akan terjadi gagal hati tadi, menimbulkan gejala-gejala pengecilan hati tadi, dengan gangguan fungsi hati yang menimbulkan gejala-gejala penyakit hati. Ya. Terus kemudian sebanyak 4% setelah 25 sampai 30 tahun itu bisa menjadi kanker hati juga. Oh gitu. Ya. Berarti perjalanannya itu juga panjang ya Bu Dokter? Panjang, ya. Jadi selama puluhan tahun ini kan tidak bergejala, makanya terus menularkan terus gitu. Makanya itu bertambah lagi penderitanya seperti itu ya. Nah ini Bu Dokter, bagaimana untuk transmisi ataupun penularan virus hepatitis B dan C ini? Untuk transmisinya itu kalau intinya lewat cairan tubuh ya. Jadi orang-orang yang berisiko tadi pengguna jarum suntik yang bergantian ya. Jadi kalau misalnya untuk tindakan medis di rumah sakit tentunya sudah 1 kali pakai ya. Tapi untuk mungkin ada orang-orang tertentu yang mungkin menggunakan obat-obatan yang untuk mereka sendiri lah ya, menggunakan jarum suntik yang bergantian gitu ya. Biasanya ya obat-obat terlarang itu kan ada yang bentuknya suntikan, nah itu bisa saling menularkan. Terus kemudian ya tindakan seperti tato atau yang tadi yang tidak steril. Jadi semua tindakan yang yang melukai kulit itu sebaiknya memang harus steril ya, untuk mencegah penularan. Terus faktor risiko lainnya itu yang mempunyai beberapa pasangan gitu, atau mempunyai sebenarnya mempunyai satu pasangan tapi berhubungan dengan beberapa orang gitu, untuk hubungan seksualnya itu juga bisa mempunyai faktor risiko penularan ya. Terus kemudian juga alat medis yang tidak steril, terus kemudian dari ibu ke anaknya, ke bayinya waktu dilahirkan, ibu yang sudah menderita hepatitis ya. Iya, itu ya Mitra Buana, beberapa transmisi ataupun penularan virus hepatitis B maupun C ya, yaitu dengan penggunaan jarum suntik yang bergantian, kemudian tato ataupun tindik yang tidak steril, ada juga hubungan dengan beberapa orang gitu ya, beberapa pasangan gitu, dan juga alat medis yang tidak steril ini juga menjadi salah satu yang menyebabkan penularan virus hepatitis B dan juga C. Kembali lagi nih Bu Dokter, ada pertanyaan yang masuk ya. Selamat siang, saya Abil di Sragen. Dok, apakah hepatitis itu termasuk bilirubin berlebih dalam tubuh? Terima kasih. Oh ya, terima kasih Abil di Sragen. Iya. Pertanyaannya bagus sekali ya. Apakah yang dimaksud dengan hepatitis itu adalah suatu
kelebihan bilirubin ya di dalam tubuh ya. Memang kalau yang gejala tadi kan yang menghasilkan bilirubin kan hati. Iya. Kalau hatinya ada peradangan, otomatis zat kuning yang meningkat, bilirubinnya kan tidak bisa dimetabolisme dengan baik ya, sehingga terjadi peningkatan bilirubin. Nah, tapi tidak semua yang bilirubinnya meningkat itu karena peradangan hati ya. Jadi bisa karena sumbatan di saluran bilirubin yang seharusnya kalau saluran bilirubin itu kan seharusnya masuk ke dalam duodenum ya, masuk ke dalam usus gitu, kemudian nanti memberi warna feses atau kotoran. Terus, nah tapi kalau misalnya ada sumbatan kan nggak masuk di situ ya, nah akhirnya tinggi di dalam darah itu. Terus bisa menyebabkan warna kuning. Gitu. Terus misalnya peradangan empedu, terus misalnya ada suatu tumor yang menekan saluran-saluran empedu, misalnya tumor kaput pankreas itu juga bisa menekan saluran-saluran empedu. Jadi kalau semua yang mengganggu aliran empedu itu akan menimbulkan kuning. Gitu. Ya, tapi nggak selalu terjadi peradangan hati. Ya, peradangannya bisa di empedu sendiri atau sumbatan di dalam saluran empedu atau tekanan dari luar yang menekan saluran empedu sehingga tersumbat. Gitu. Nah ini ya dari Abil tadi sudah dijawab sama Bu Dokter. Ternyata ini hepatitis itu terjadi bukan dipastikan tidak dari bilirubin yang berlebihan di dalam tubuh seperti itu ya, belum tentu gitu ya. Jadi bisa juga terjadi karena memang dari gejala-gejala yang lain seperti itu ya Abil. Nah ini Bu Dokter, bagaimana kalau kita terinfeksi virus hepatitis B ataupun C? Oh ya, jadi apa yang dilakukan apabila kita terinfeksi virus hepatitis B dan C, nanti datang ke dokter atau rumah sakit, nanti ke bagian penyakit dalam atau bisa juga ke penyakit dalam bagian subgastroenterologi, hepatologi ya. Nah nanti di situ akan ditentukan pemeriksaan yang wajib dilakukan. Jadi pemeriksaan itu enggak sederhana ya. Kadang-kadang tuh pas datang itu Bu Dokter, saya ini punya ini dari hasil saya ini hepatitis B-nya positif. Saya intinya itu saya tahunya itu sembuh gitu ya. Gitu. Nah padahal untuk proses pemeriksaannya aja itu banyak, biayanya juga besar dan pengamatan perjalanan penyakitnya itu ya. Jadi nanti kita jelaskan ke pasien untuk apa yang akan diperiksa tadi, virus marker, kemudian ultrasonografi, fibroscan. Setelah itu kan ditentukan apakah seseorang tersebut untuk hepatitisnya itu menyebabkan peradangan atau tidak. Kalau tidak menyebabkan peradangan tidak dikasih obat, nanti dievaluasi setiap tahun jumlah virusnya, kemudian fungsi enzim hatinya. Tapi kalau merupakan kandidat yang harus diterapi ya minum obat antivirus gitu untuk hepatitis B. Terus kalau hepatitis C juga nanti ada obat namanya obat DAA. Jadi nanti dokter akan akan menentukan pengobatannya. Intinya nggak semua yang hepatitis B itu akan mendapatkan obat antivirus ya. Tetapi harus memeriksakan diri setiap 6 bulan atau 1 tahun. Jadi paling lama itu 1 tahun harus periksa ulang. Dan memang untuk pemeriksaan marker-marker dan jumlah virus ini cukup mahal ya, bisa 3 untuk jumlah pemeriksaan marker, kemudian jumlah virus itu bisa 3 sampai 4 juta. Kalau misalnya mandiri gitu ya. Nah ini Bu Dokter ya, karena juga waktu sudah menunjukkan di penghujung acara. Nah ini sebagai closing statement ya Bu Dokter dari tema kita siang hari ini, cegah dan kenali hepatitis, dan juga dalam rangka memperingati Hari Hepatitis Sedunia. Monggo closing statementnya. Untuk pendengar Radio Buana Asri Sragen, tadi kita sudah berdiskusi, berbincang-bincang mengenai cegah dan kenali hepatitis. Jadi pada intinya kita harus
melakukan pencegahan pada diri kita atau keluarga kita ataupun masyarakat sekitar untuk terjadinya hepatitis ya. Terus kemudian apabila memang termasuk kelompok yang berisiko ya, misalnya tenaga medis atau pasangan yang mempunyai penyakit hepatitis atau misalnya pekerjaannya itu berhubungan dengan merawat atau melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya melukai kulit ya, atau kelompok-kelompok yang berisiko tadi yang berhubungan lebih dari satu orang dan lain-lain itu sebaiknya dicek juga. Kalau misalnya masih negatif ya harus divaksin. Kalau misalnya sudah untuk hepatitis B-nya B maupun C-nya positif itu harus dilakukan pemeriksaan beberapa item tadi. Nah, nanti itu harus bersabar-sabar ya, karena untuk hepatitis B ini kalau misalnya belum termasuk kandidat yang diobati ya setiap 1 tahun harus melakukan cek ulang. Ya, karena untuk mencegah kekronisan hati sama kanker hati tadi gitu. Jadi intinya penyakit hepatitis itu bisa dicegah. Ya, bisa dicegah. Misalnya ada yang sakit itu supaya tidak jadi lebih berat gitu ya. Atau misalnya sudah kondisi pengecilan hati supaya tidak menjadi kanker hati. Misalnya sudah terjadi kanker hati supaya tidak terjadi gagal hati. Jadi insya Allah untuk dokter-dokter yang menangani baik dokter penyakit dalam atau subgastroenterohepatologi itu siap gitu ya untuk membantu untuk penanganan hepatitis ini. Iya, nah itu ya Mitra Buana, closing statement dari Bu Dokter ya. Jadi bila ada yang ingin dikonsultasikan lebih lanjut, ya silahkan saja untuk berkunjung ke RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen ya Bu Dokter ya. Seperti itu. Baik Mitra Buana dan pendengar, demikian live talkshow kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen pada hari ini ya, Selasa 23 Juli 2024 yang membahas tema mengenai cegah dan kenali hepatitis bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam Dr. Nurul Aini MSc SPPD Finasim. Dan terima kasih ya kepada Bu Dokter sudah berkenan hadir di studio siang hari ini. Ya, sama-sama Mbak Dewi. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bu Dokter ini bermanfaat ya untuk kita semuanya, bagi masyarakat Sragen juga. Dan sampai jumpa dalam acara Live Talk Show Kesehatan edisi selanjutnya. Saya Dewi Rati dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat siang. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.